Halo, Bapak asli Indonesia, no setting-setting, no KW-KW. Seneng banget ketemu lagi sama aku Sahila Hisyam. Dan sekarang aku lagi ada di Jakarta, di daerah Kampung Melayu. Ini tepatnya di bawah jembatannya atau di kolong jembatannya. Dan jujur sih, tadi aku sempat ngobrol sama salah satu kru. Aku baru tahu ternyata di tahun 2022 ini masih ada beberapa penduduk yang tinggal di bawah jembatan atau di kolong jembatan. Karena yang aku tahu itu udah dibangunin rusun untuk bareng-bareng, tapi ternyata masih ada yang tinggal di kolong jembatan. Wow, sekarang di sebelah kanan aku juga udah kelihatan tuh, baru banget diomongin ada warga yang nyimpen tempat tidurnya di sini. Jadi mungkin yang aku lihat juga kebanyakan warga di sini mata pencahariannya sebagai pemulung. Untuk detailnya lagi kita langsung ngobrol sama warga ya. Yuk, let's go. Sekarang aku lagi mau masuk lebih ke dalam lagi, dan kalau di dalam tuh katanya banyak lebih banyak tempat tinggalnya gitu. Karena mungkin lebih adem juga kali. Oh, dan lebih luas ternyata di sini. Ada tumpukan sampah, ada gerobak, ada tempat tidur juga. Oh, udah ada yang manggil. Oh, ada ibu-ibu lagi pada ngumpul. Halo, oh ternyata masak juga di sini ya kelihatannya. Halo Ibu. Halo, selamat siang sayang. Hai Ibu, semangat banget. Iya, tuh habis nyari. Wih, nyarinya Pulang nyarinya di jalan-jalan. dari jam berapa Bu? Jam 7, Dari jam 7. Ibu setiap hari bangun biasanya jam berapa? jam setengah 3. Wow. Setengah 3 ngapain aja Ya Bu? kita nyari, kalau siang udah nggak dapet, Neng. Oh, jadi mungkin bekas sampah-sampah tadi yang malam. orang buang malam baru kita cari setengah 3 itu. Oh, Bu, terus kalau misalkan nyari, Ibu biasanya pakai gerobak atau pakai tas Pakai keranjang? gerobak. Jadi dapat sekalian Sekalian. banyak. Ibu, kalau Ibu bener gak sih katanya kalau Kak Baim, Mbak Imong suka bagi-bagi makanan? Iya, ya? sering Mbak Embong sering ngasih sembako, ngasih apa dari Mbak Embong ke sini. Masya Allah. Sebulan sekali. Ini kita semuanya dari tim Kak Baim Mbak juga. Iya, Iya terima ya. kasih banyak. Tapi kalau ketemu sama Kak Baimnya udah pernah? Belum. Oh, belum Aku pernah. belum di sini. Kalau ini udah. Oh, udah kalau pernah. aku belum, aku baru 2 tahun. 2 tahun. Nah, Ibu kenapa tinggal di sini? karena kita terpaksa kebakaran. Yang kebakaran kemarin itu kita. Kebakaran Yang mana ya? meninggal di Kampung Melayu. Oh, tapi Ibu maksudnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Temen kita yang meninggal juga. Alhamdulillah. Kalau Ibu tinggal sama siapa? Sendiri. Sendiri. Iya. Anak Anak di Tangerang. udah nikah. Udah semua 4. Ibu tapi suka ketemu sama anak-anak. Sering. Sering. Kita 2 minggu sekali pulang kalau udah punya rezeki. Kalau belum punya rezeki ya 1 bulan baru pulang. Suami Suami udah meninggal. 17 tahun nih, hidupin anak 4. dulu sebelum tinggal di sini Ibu kerjanya apa? Jual sayuran, keliling kampung. Sekarang kenapa nggak jual sayuran lagi Bu? Udah tua, anak saya nggak boleh. Lihat mama ini kayak gini juga kalau anak saya nggak boleh. Tapi aku kalau duduk sambil ngomong cucu malah capek. Mendingan kita jalan begini, rezeki dapat sedikit, yang penting halal. Halal. Oh. Setelah merantau ke sini, lihat teman-teman kami pada bisa hidup, kenapa harus enggak? Iya. Kita harus bisa. Nah, terus aku lihat di sini ada tempat nasi gitu-gitu Ya, di sini. karena kan kita bawa nasi kalau mau kerja. Oh. Bawa nasi dimakannya di sini. Masak dulu berarti Ya, di rumah. iya, masak Wih. baru berangkat. Oh, Ibu biasa masak dulu. Ya, sama. Ini
Bu ditumpukin kayak gini dibersihin dulu. Dirapiin, dibuang-buang yang kayak kulit-kulitnya kayak gini. Ya. Akhirnya kan bersih kayak gini. Hah? Disusun, baru disusun di karung, baru disetorin. Disetorin. Kayak Nih, gimana, Bu? ini kan bersih nih Om. Ini kan masih kotor nih. Hah? Pakai pisau dibeginiin. Baru kan jadinya bersih kayak gini. Coba Bu bisa dicontohin nggak? Bisa. Berarti yang dibutuhin tuh untuk pekerjaan ini gerobak, cutter, iya silahkan. Nih Om, Bu. begini Om, nih Om, nih. Ini kan kotor nih. Tuh, akhirnya kan jadi bersih. Kita ambil lagi. Wah, jadi praktekin kan. Iya, orang jadi pada tahu Iya. nih kayak pekerjaannya tuh Kerjaan seperti saya. ini. Nih, ini kan nanti udah bersih. Ditumpukin. Jadi sampai panjang. Baru Eh, nanti kalau udah panjang disusun di karung. emang kalau nggak dibersihin nggak akan mau ya nggak? Lakunya murah. Oh, Kalau udah dibersihin 10.000, kalau nggak dibersihin cuma 5.000. Itu habis pulang nyari tuh banyak karungnya itu. iya banyak banget ya Bu. Kok ini kayak tumpukannya banyak. Ini tuh nyarinya dari kapan? Dari kemarin baru 4 hari. Kita yang beli. Ini yang beli, kita yang nyari, yang kita Iya jual. iya 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 iya. Kerja sama. Iyalah butuh kerjasama jadi lebih gampang semuanya Nggak saling punya duit membantu. tinggal ngutang. Wih Buat baiknya. pulang ke Tangerang. Dukanya apa pekerjaan seperti ini? Aku merasa nggak duka karena kita juga pernah kita susah. Jadi kita nemuin kerjaan ini, kerjaan apapun yang kita kerjakan yang penting halal. Apapun halangannya, capeknya kayak apa kita kerjain secara senang aja gitu. Kita pulang nyumpulin, kita ngontrakkan sekarang 500, kita nyelipin 20 sehari. Nabung Ibu setiap Iya, hari pasti. Selipin aja 20 jadi pas kita rumah tinggal bayar. Kalau pulang sih kita nggak dipaksain, yang malah kita dikasih uang, tapi kita kan malu. Mama ini kan usaha di sini, pulang masa tangan kosong kan nggak mungkin. Bu biasanya ya kalau Ibu masih ada perasaan wah nggak enak, Mama kan ada usaha. Cuma biasanya ada beberapa juga orang menganggap kayak Ibu udah tua gitu, waktunya dibantu sama Oh, anak. anak. Ada yang pikirannya kayak Itu gitu. anak saya begitu Neng, itu yang bandel ibu. Tapi ibu itu pengen ngasih cucuku 7 Neng. Masya Allah. Jadi kalau pulang, mak tua pulang bawa uang, rasanya seneng bisa ngasih. Nggak banyak lah ngasihnya, 25 cucu Masya saya Allah. seneng banget. Jadi anakku juga bangga. Mantuku itu orang kontraktor, ngelihat mamaknya gini malah begini tangannya. Katanya itu mama berarti punya kemauan. Yang penting nggak bikin malu anak, nggak bikin apa. Nggak apa-apa itu mau mama. Kan kita duduk manis di rumah Neng. Nggak suruh kerja, uang dikasih tiap bulan. Tapi aku nggak bisa, capek malah di rumah. Tapi keluar nggak boleh, ngobrol nggak boleh, harus di rumah. Nggak stres ya kalau Jadi kayak kita gitu malah. puyeng. Kalau ini kan bebas, tapi kita bebas nggak pernah macam-macam. Nyari-nyari, setor-setor. Saya tuh penasaran ya, kalau ini kan di bawah jembatan ya Bu. Iya, iya. Kalau misalkan lagi banjir gimana? Lagi banjir ya kita siap-siap. Neng. Oh udah siap-siap duluan, Ya kayak udah, pasti udah tahu ya. Ini udah kemarin habis semua pada kanyut ke kali. Ada yang di kolong situ tuh habis banyak. Ini habis. pasti ke tenggelam kan ini? Tenggelam, pasti kan sampai setengah. Enggak semua. Iya ya, cuman tetap aja ada barang-barang Ada kena barang air. basah udah pasti. Ini udah pernah hanyut habis-habisan, Ya tapi ampun. berkat Allah itu tadi Tetep masih ya. bisa berdiri. Ini keranjang apa? Itu keranjang untuk kalau habis ngupas gini ditaruh di situ. Tempat aqua bodok mah. Nanti kalau udah penuh tinggal dituang ke karung. Ini keranjang yang Licin banget ya, satunya. ini tuh biasanya digendong gitu ya? Oh enggak ya? Dia karung kalau nyari. Oh ini berarti cuman buat disimpan di sini aja ya? Untuk bodong dituang ke karung. Mbak Soima ada anak? Ada nih, Anak berapa? 3.
3. Itu satu yang kelas 4 SD. Oh, ibu berarti di Jakarta kerja seperti ini sama suami udah berapa lama? Lama banget Neng, udah kalau 25 tahun. 25 tahun. Wow. Beda kayak Bakarnya. Bosnya di sini ya? Iya, bos kita. ini yang kerja kalau nih. Iya. Tapi capek juga sih pinggangnya kalau lagi ngupas. Kan sebenarnya udah tinggal beli aja, tapi masih suka nyari juga atau enggak? Kita nyari lah. Oh, sambil nyari juga. Tiap hari kita keluar Neng, cuman ya ada orang aku beli. Oh, Kita keluar ngambil barang di luar, sama aja bawa-bawa gerobak. Iya. Kita pernah tidur di sini ada kalau 5 tahun ada. dulu sempat tinggal di sini. Ya emang tinggal di sini, kita tidur di sini geletak doang. Oh, Habis kan nggak boleh sama SPP itu. Satpol PP. Jadi nggak boleh. Saya malam jam 9 malam dibawa. Dibawa Oh. kena 2 bulan. Nah 1 bulan setengah. Oh, 1 bulan setengah. Mbak Soimah pertama kali ke Jakarta, gimana ceritanya waktu itu? Ceritanya saya lagi sedih sama orang tua. Lagi Kan sedih? ibuku nggak punya apa-apa Mbak. Kalau orang kampung biasa kalau nggak punya kan banyak yang ini kan. Merantau. Terus kita kabur ke Jakarta. Waktu itu kabur, berarti nggak orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Orang Terus? kita kesel ada orang omongan yang nggak benar aku kabur. Waktu itu keadaannya udah nikah sama suami atau masih di single? Belum 18 tahun. 18 tahun sendirian datang ke Jakarta. Mbak Soimah kok waktu itu berani sih, kan emang di Jakarta ada saudara? Iya ada, cuman ya itu gara-gara kita lagi kesel sama keluarga, aku kabur. Ceritanya aku dinikahin bapakku, aku nggak mau. Mau dijodohin. Jodohin. Akhirnya maksudnya Mbak So- Akhirnya juga kita dijodohin sama saudara itu juga, sama suamiku tuh dijodohin aku, nggak dapet sendiri. Saya mau nikah sama orang katanya, kamu kalau ngambil orang jangan sembarangan, ini yang bagusan. harus ada bibit, bebet, bobotnya harus tahu. Katanya, Biasanya. itu orangnya main judi, itu orangnya minuman, ntar kamu sakit hati. Pertama kali dapat kerjaan di Jakarta apa? Kita mau kerja jadi pembantu, saudaraku tuh nggak boleh, jadi ya cuma pengangguran doang. Berarti nganggur di Jakarta waktu itu berapa lama kalau masih ingat? Ada kalau 2 bulan mah. 2 bulan. Nyari kayak gini lagi susah-susah. Cari jalan kayak saya sama. Nyampe jam 12:30 kita tuh lagi susah payah tuh. Itu banyak orang godain, orang yang mantep mendem itu mabuk. Oh, banyak orang mabok pada Pakai godain. ganteng, Ya, di sini kayak kan tukang kecilan mabuk. pakai ganteng. Oh, sama Mbak Soimah langsung dilawan. Kurang ajar banget. Saya juga kerjanya nggak muluk-muluk loh. Apa aja? Juga. Oh, Nolong ngurut. Orang jatuh, orang Oh, bisa ngurut. turunan dari almarhum. Oh. Almarhum nenekku. Ya mungkin kalau misalkan ngurut juga pendapatannya lumayan ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya baru-baru sekarang sih. Iya. Bangga. Kalau Mbak Soimah ini nggak tahu ya, Mbak Soimah ini tuh diprosesnya kayak gimana gitu. Ya nggak tahu bos mah kita kan sekarangnya kalau dapat kan bisa 3 juta, 2 juta sekali kita nyetor. Nyetor. Biasanya Mbak Soimah kalau sebulan dapat berapa? Tergantung kita kan beli ya. Yang penting untuk makan Oh, cukup iya. aja lah sama ngurusin keluarga, kita anak-anak. Iya, iya, iya. Penting cukup sehari-hari gitu aja. Iya, iya. Iyalah Bu ya, namanya kayak kita tetap usaha gitu pasti Iya. ada aja ya Ya rezekinya. memang orang harusnya kan usaha. Mm-mm. Cuman anak-anakku nggak boleh. Pernah diajak ke sini sekali, tahu kecoa sama tikus, teriak-teriak orangnya. Nyampe, mama aku nggak mau, mama nggak mau. Habis gimana orang tidurnya emang kayak gini. Ibu ini saya mau kasih Ya buat Ibu. Allah, terima kasih banyak ya Neng, biar berkah. Amin. Makasih amin. banyak, tak Sama-sama. doain nanti. Ini dari ketemu tim lagi sama Kak Bu Baim. Ani. Makasih banyak, salam Kak Baim. Iya, nanti aku sampein. Aku sampein. Ini aku mau kasih buat Mbak Soimah. Mbak Soimah, terima Iya. kasih ya untuk ceritanya.
sehat ya. Sehat-sehat. Ketemu lagi, doain mak sehat ya. Amin, insya Allah. Wah, masih mungkin kayak malah aku ngelihat emak harus belajar juga dari emak. Semangatnya luar biasa. Sehat-sehat ya Bu. Iya, makasih ya, makasih.